Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Sahabat Pelantara Mudo yang dirahmati Allah, sudah cukup lama kita tidak muncul di Pelantara Mudo. Pada kesempatan hari ini kita kembali untuk bisa mengisi channel YouTube Pelantara Mudo. Kebetulan hari ini kita bertemu dengan Ketua Wilayah atau Pimpinan Wilayah Pelajar Islam Indonesia, sebuah organisasi gerakan pelajar yang sudah cukup tua dan mungkin tidak begitu banyak lagi orang yang mengenal selain daripada lingkungan-lingkungan yang bersentuhan dengan pelajar Islam Indonesia. Dan kebetulan hari ini kita mengundang Saudara Ketua Taufikul Hakim yang hari ini menjabat sebagai Ketua PWPI Sumatera Barat. Dan wawancara ini kita laksanakan menjelang subuh di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan ada hal yang menarik yang bisa kita dapatkan dari pembicaraan ini. Oke, barangkali Fik, selamat bertemu, selamat berjumpa di Pelantara Mudo. Mungkin untuk awal pembicaraan ini kita selalu membicarakan bahwa tak kenal maka orang tidak tahu. Mungkin barangkali perlu memperkenalkan siapa sih ini sebetulnya sosok Taufikul Hakim ini. Silakan. Makasih sebelumnya Bang diundang ke Pelantara Mudo ya. Ya, Pelantara Mudo. Kalau di Pelantani manggil untuk terserah ya, ya Bang? Bebas ya. Emang agak liberal di sini ternyata ya, langsung terserah. Jadi sahabat-sahabat, perkenalkan nama Taufikul Hakim. Jadi Fik, biasanya kalau memperkenalkan nama itu ada penjelasannya Bang. Jadi mungkin ini juga karena udah jadi kebiasaan ya, habit gitu. Jadi perkenalkan Bang, nama Taufikul Hakim. Taufik turun kena rahmat, rahmat turun kena sayang, sayang itu cinta. Hakim, hakim itu adil, adil haruslah bijak, jadilah cinta kebijaksanaan. Jadi kalau orang bertanya tentang filosofi dari nama Fik, maka nama Fik itu adalah filosofi itu sendiri. Karena filosofi berasal dari kata filo dan sofia, yang artinya cinta kebijaksanaan. Dapet lah agak stek nama. Itu proposal pertama itu Bang, biasanya kalau pergi ke tempat mintua gitu. Jadi ataupun di perkenalan dan sebagainya kan, kadang ada kekasan yang dibawa di awal gitu. Karena gimana pun first impression itu menjadi hal yang menarik di zaman sekarang gitu. Itu sih Bang kalau untuk nama. Lahir orang tua semuanya. Lahir itu di Payakumbuh. Tepat pada tanggal 18 Mei 1999. Kebetulan apa Bang? Sebelum reformasi ini. Setelah reformasi. Reformasi 20. 98. Reformasi 1998. Kebetulan tanggal lahir itu serentak tanggalnya dengan tanggal kelahiran Ustadz Abdul Somad. Oh gitu ya. Dan Fik tahunya ketika umur 20 nggak salah kemarin. Berarti idolanya Abdul Somad. Iya, termasuk idola. Kena wasaton kan di tengah. 99 di Payakumbuh. Payakumbuh. Nah, kebetulan suku itu ada pecahan. Mungkin suku Fik ini agak samar lah terdengar oleh orang Minang. Namanya Paga Cancang. Dan gelar datuknya itu Datuk Rajo Imbang. Nah, jadi agak ada linear nih Bang. Kebetulan Fik kan mahasiswa hukum. Jadi dengan filosofi tadi cinta kebijaksanaan, ternyata gelar adat, gelar kultur yang ada di suku Fik itu Datuk Rajo Imbang gitu. Itu psikologi ya? Sebenarnya qadarullah Bang. Oke. Karena apapun yang terjadi atas izin Tuhan gitu. Terus SD? Ini SD juga ada ceritanya Bang. Jadi Fik sekolah itu di SD namanya sekarang SDN 01 Sawahan di Padang. Nah, ketika Fik kelas 1 kelas 2 SD, nama SD-nya itu bukan 01 Sawahan, tapi SDN 01 Tan Malaka. Nah, jadi ketika kelas 3 tiba-tiba terjadi pergeseran nama yang mana kami nggak boleh nyebut, sampai dilarang ketika itu nyebut SDN 01 Tan Malaka, yang ada hanya SDN 01 Sawahan. Nah, jadi waktu dulu kita kecil-kecil nggak ngerti kan. Ternyata seiring perjalanan hidup gitu kan, bertanya dulu kenapa lah waktu itu ditukar namanya Bang dari Tan Malaka menjadi Sawahan. Kan Fik SD sekitar 2006 2007 itu Bang. Nah,
tahu dari situ ternyata ada nama pahlawan yang ternyata ada benturan dengan kekuasaan dan rasanya jadi koneksi. Kayaknya dulu. Kapan itu sadar? Sadarnya ketika udah SMA kalau nggak salah. Okay. SMA. Terus SMP? SMP-nya di kebetulan sealma mater dengan Pak Karnil Ilyas. Di SMP Negeri 5 Padang. Ini mengklaim-klaim alumni aja sih. berharap jadi orang besar nih. Oke, terus kemudian dari SMP? Dari SMP kemudian melanjutkan lagi ke SMA Negeri 4 Padang. Di Lubuk Begalung itu kalau di Padang. Yang biasanya kalau orang Padang itu taunya itu karena dekat dengan pabrik karet. Jadi SMA Negeri 4 itu agak familiar dengan aroma aroma karet gitu. Dan itu waktu hari pertama ke sana kayak nggak mampu untuk belajar di sana langsung Pak. Tapi ketika hari kedua ternyata setelah dinikmati ternyata jauh lebih nikmat. Mungkin barangkali sekarang jadi mahasiswa Fakultas Hukum sekarang di Fakultas Hukum UNAN, biasa orang nyebutnya kampus merah. Kenapa kampus merah? Nggak tahu, itu aja penyebutannya. Terkadang banyak hal yang nggak ada alasannya gitu. Kita mungkin barangkali masuk ini. PII, apa itu PII? PII Pak ya? Kalau dari segi hal yang telah Fik lalui, PII itu sebuah jalan perjuangan gitu. Jadi kalau kita jelaskan secara organisasi, namanya Pelajar Islam Indonesia. Nah, Pelajar Islam Indonesia ini bangkit. Nah, kami nggak menggunakan kata lahir Bang, tapi bangkit. Hari bangkitnya itu pada 4 Mei 1947. Jadi tokohnya ada bernama Jusdi Ghazali yang ketika itu saat bulan Ramadan. Jadi cerita filosofis kultural ya. Nah, insya Allah ini tidak ditambah-tambah gitu. Dalam sujud sholat tahajud di Masjid Kauman, Yogyakarta, beliau merasakan keresahan nih, bahwasanya terjadi pemisahan antara pelajar umum dan pelajar santri gitu. Nah, pemisahan ini kan kondisinya negara baru merdeka, Bang. Artinya situasi keadaan negara itu harus dijaga dalam ranah persatuan dan kesatuan. Apabila generasi muda dengan sistem pendidikan umum Belanda yang memang tidak mempelajari satupun agama, dan kemudian ada satu lagi sistem pendidikan agama yang benar-benar hanya belajar kitab tok waktu itu pesantren, sehingga terjadi pemisahan, perseberangan. Nah, melihat keresahan itu, Jusdi Ghazali ini dalam sujud tahajudnya itu terfikirkan untuk perlu ada wadah yang mewadahi, menjembatani dua ketimpangan ini, pemisahan ini, yang akhirnya dia membangkitkan namanya Pelajar Islam Indonesia gitu. Jadi hadirnya PI ini merupakan salah satu ikut serta Tuhan juga dalam merahmati negeri ini ya, kan begitu ceritanya. Ada enggak hubungan PI ini dengan Mas Yumi? Dengan Mas Yumi, Bang. Nah, kalau secara misi perjuangan, nah, saya pernah dengar dahulu itu ada namanya Pancacita, Bang. Jadi kan organisasi yang memang berazaskan Izzul Islam wal Muslimin, untuk awal-awal kemerdekaan itu kan memang diwarnai oleh tokoh-tokoh ataupun value-value juang yang kebetulan waktu itu beradanya di Masyumi gitu. Jadi secara organisatoris tidak ada hubungan? Secara organisatoris tidak ada, cuman kan tokoh ibaratnya ranah perjuangan circle-nya berputar di circle itu gitu. Nah, hubungannya dengan HMI? Nah, kalau di HMI kebetulan tokoh pendiri HMI dan tokoh pendiri PI itu dahulu satu kampus yang namanya sekarang di UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia gitu. Nah, Fik pernah dengar cerita juga, kalau HMI kan berdiri 5 Februari tahun 1947. PI itu di bulan Mei, jaraknya sekitar 2-3 bulan gitu. Nah, Jusdi Ghazali ini termasuk salah satu tokoh yang bersama dengan Lafran Pane untuk membentuk HMI gitu di UII ketika itu gitu. Nah, pada akhirnya kan mereka ini keluarga besar bulan bintang. Jadi dahulu itu ada namanya Pancacita, artinya hanya ada satu organisasi mahasiswa Islam yaitu HMI, satu organisasi untuk pelajar Islam PII, terus ada untuk tani Islam, Fik lupa namanya, jelas ada 5 dulu yang memang
disebut dahulu itu keluarga besar bulan bintang gitu. Cuman sejarah itu kayaknya udah gimana ya Bang ya? Kayaknya nggak terlalu, misal sekarang HMI ataupun organisasi pergerakan lain kan masih berkembang ya sampai sekarang. Pengetahuan atau mungkin suplai historis tentang itu Fik merasa masih diturunkan secara kultural. Kultural artinya lewat mulut, pembicaraan dan diskusi gitu. Sehingga mungkin sejarah seperti Pancacita dan sebagainya itu ada mungkin di dalam ranah tulisan, cuman mungkin tidak semajemuk tulisan-tulisan ilmiah yang banyak sekarang yang diminati oleh generasi milenial. Terus kalau segmentasi PI itu adalah pelajar, itu mau dibawa kemana? Kita mulai dari awal dulu ya Bang ya, dari tahun 47 itu. Segmen. Definisi pelaku dari yang ikut sistem pendidikan itu didefinisikan berdasarkan sistem pendidikan yang dilewati. Ketika seseorang itu sekolah, disebut siswa. Ketika orang tersebut kuliah, disebut mahasiswa. Nah, karena targetnya tadi di awal adalah untuk menjawab penyebarangan sistem pendidikan yang akhirnya menyeberangkan generasi muda ini, sehingga definitif dari negara dalam mengkotakkan subjek pelaku dari suatu sistem pendidikan itu tidak dipakailah pelajar. Sama kayaknya untuk bahasa Inggris kan hanya sebut student gitu. Nah, perbedaannya di PI ini orang itu masuk di pengkaderan. Untuk masuk ke ranah pergerakan itu sudah mulai dikader sejak kelas 2 SMP minimal. Nah, kelas 2 SMP. Nah, nanti kan eselon kepengurusannya ada dari komisariat, Bang. Nah, jadi rata-rata dari pengurus komisariat, kemudian ada pengurus komisariat itu tingkatannya bisa sekolah, bisa nagari, bisa kecamatan. Yang kemudian atau basis sekolah atau pesantren. Setelah itu ada pengurus daerah, tingkatannya adalah kota atau kabupaten. Selanjutnya eselon di atasnya pengurus wilayah di tingkat provinsi, dan di wilayah ini juga ada namanya pengurus wilayah komisariat yang berdomisili di luar negeri. Jadi juga ada pengurus PI ini yang strukturalnya ada di luar negeri seperti Mesir, Turki, Sudan, dan beberapa negara lainnya. Kemudian di atas baru ada pengurus besar gitu Bang. Nah, jadi orang yang dikader dari kelas 2 SMP ini berproses secara eselon kepengurusan tadi. Jadi untuk tingkat SMP dan SMA atau sanawiyah dan aliyah ataupun pesantren setingkat dengan itu beradanya di ranah segmen komisariat dan daerah. Nanti ketika mereka udah strata 1, secara proses struktural maupun proses pengkaderan dan lainnya itu sudah di pengurus wilayah, yang mana nantinya secara ideal nanti ketika mereka di pengurus besar yang mengacu kepada kebijakan nasional untuk pelaksanaan organisasi ataupun misi perjuangan yang ada di PI itu seharusnya idealnya sudah S2 dan S3 gitu. Jadi dia merambah di segmen-segmen itu gitu. Terminologi penyebutan pelajar itu kan orang lebih memahami itu adalah mulai dari tingkat SMP dan SMA. Iya, betul sekali Bang. Kemudian kalau SD itu murid. Oh gitu ya Bang, murid. Itu yang terjadi hari ini kan, murid kemudian. Tapi memang juga ada yang bingung kenapa misalnya kenapa harus sampai di tingkat mahasiswa itu masih mengurusi pelajar, yang seharusnya kan lebih bagusnya itu kan himpunan mahasiswa Islam, kan jelas kayak gitu. Mengerti. Kenapa masih menyebut pelajar gitu ya Bang ya. Abang atau gini, atau mungkin sampai di situ kemudian dia lompatannya ke sini. Kalau tadi itu pelajar Islam Indonesia, pelajar mahasiswa Islam Indonesia misalnya. Tidak. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kan Bang pernah dengar kayak suatu LSM nggak? Nah, SSM misalnya perempuan dan anak. Apakah pengurusnya itu harus ada yang anak? Jadi frasa pelajar Islam dan Indonesia ini fokus untuk gerakannya adalah ke arah sana untuk pembinaan dan pengelolaan ataupun pembangunan sumber daya manusianya gitu. Nah, bukan persoalan kepengurusannya, tapi persoalan ranah mana yang mereka garap gitu sebenarnya. Ranah mereka garap. Makanya baik dia di wilayah maupun dia di pengurus besar, targetan atau
cakupan yang akan dia bahas itu adalah persoalan di tingkat pelajar yang didefinisikan SMP dan SMA tadi gitu. Lalu outputnya apa? Output bagaimana ya? Dari orang berorganisasi dari PI itu outputnya apa? Nah, outputnya kan secara kepengurusan di pengurus PI sendiri itu untuk di komisariat dan daerah itu nantinya dapat mengembangkan misalnya ada di kader di tingkat daerah misalnya ada 100 atau 120 orang. Bagaimana di tingkat pengurus daerah itu mereka dapat mengelompokkan potensi-potensi dari pelajar-pelajar tersebut dan kemudian membuat komunitas berdasarkan skill, potensi ataupun hobi dari pelajar-pelajar yang ada di tingkat daerah tersebut. Artinya misalnya di pengurus daerah itu nantinya ada misalnya 300 kader pelajar Islam Indonesia, seharusnya di situ ada komunitas positif terkait yang mana yang nantinya suka misalnya untuk futsal atau musik atau mengkaji terkait pelajaran-pelajaran di sekolahnya khusus matematika, agama, dan juga ini menjadi wadah misalnya kan tadi misi besarnya adalah penyatuan perspektif agar wasaton ke tengah tadi antara umum dan santri gitu, maksudnya pelajar agama yang punya belajar agama gitu. Nah artinya nanti di sini di dalam kepengurusan ini mereka akan buat suatu forum, jadi forumnya ada taklim dan juga kursus, yang mana di dalam 2 program itu mereka akan saling mengisi. Mereka akan saling mengisi ketika aku nih yang misalnya dari SMA bertemu dengan pesantren misalnya yang aku alami nih Bang. Aku SMA Negeri 4 Padang. Kader taklim aku itu misalnya ke Padang Panjang bertemu dengan anak-anak tawalib pesantren yang Kuliatul Ulum Al-Islamiyah dengan anak aliyah ada juga asrama Man Kota Baru. Nah, terjadi kan ada perbedaan itu baik dari suplai pengetahuan, pembelajaran dan sebagainya kita ketemu di PI gitu. Dan kita bisa memahami ataupun hal-hal yang berbeda tadi di aku yang misalnya tidak pernah belajar fikih ataupun sirah nabawiyah ataupun untuk bahasa Arab apa namanya nahwu shorof ataupun pembagian mazhab fikih baik mazhab fikih maupun mazhab etikadiyah bagaimana secara teologis itu akhirnya bertemu. Nah jadi disitulah penyatuan itu tadi gitu, lebih ke sana. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhir ya Mas? Ini misi besar ya Mas? Ya. Oke. Misi besar ini pelajar Islam Indonesia itu kan untuk ranah risetnya tadi kan berlandaskan tadi pemisahan antara pelajar umum dan pelajar santri. Yang mana Jusdi Ghazali ini berpikir negara ini baru merdeka nih. Nah, ada orang yang hanya belajar kitab tok tadi, dia hanya bicara agama. Nah, nanti kalau orang-orang ini misalnya menjalankan negara, ada suatu permasalahan kemiskinan di suatu daerah, orang-orang yang bicara agama ini nggak akan mikir gimana cara bisa mengatasi masalah kemiskinan ini. Tapi kalau seandainya orang yang belajar Belanda tadi, sekolah-sekolah Belanda tadi yang memang tidak bersentuhan apapun dengan agama yang kemudian memegang negara ini. Nah, seandainya mereka bisa berpikir mengentaskan kemiskinan dari suatu masalah, tapi penyakit masyarakat dan sebagainya itu akan memunculkan nantinya bangsa yang tidak beradab gitu, tidak dengan tatanan nilai gitu. Nah, output tadi Bang ya. Nah, output gimana tadi Bang? Tujuan akhirnya. Tujuan akhir. Itu kan berdasarkan latar belakang masalah ya. Tapi misi awal sebenarnya pelajar Islam Indonesia ini memang persoalan landasan hakikat insan gitu. Kan Islam Indonesia bagaimanapun ini adalah organisasi yang berlandaskan Islam. Maka batu uji sebenarnya adalah Islam itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu tujuan grand design besarnya adalah izul Islam wal muslimin, kesempurnaan Islam bagi diri setiap mukmin. Bagaimana memastikan setiap pelajar yang ada di negara Indonesia ini itu memiliki izul Islam wal muslimin tadi. Nah, kalau itu kan tataran yang utopis ya Bang.
namanya tujuan suatu organisasi memang harus utopis agar dia tetap berjalan, dia tetap berjuang, meskipun itu hal yang kayaknya tidak mungkin akan dicapai. Cuman saya setelah dengan perjalanan panjang mungkin berproses, saya mencoba membreakdown Izul Islam wal Muslimin ini tercapainya bagaimana gitu. Kita kan harus bisa mendefinisikan. Saya mencoba menurunkan Izul Islam wal Muslimin untuk pelajar Islam Indonesia itu sendiri adalah memastikan dia kan kesempurnaan Islam bagi diri setiap mukmin. Kesempurnaan Islam ini dalam untuk tiang agamanya adalah sholat. Pencapaian atau apa yang harus dikejar oleh pelajar Islam Indonesia memastikan setiap pelajar di negeri ini tidak ada lagi yang tidak mendirikan sholat. Itu kalau breakdown dari saya sendiri gitu. Oke, ini menarik. Nah, bagaimana PII melihat hubungan Islam dengan Indonesia? Di Palanta ini menggeser terus ke ranah nasional dan ntar lagi global ini. Bagaimana melihat hubungan Islam dengan Indonesia, Islam dengan negara? Kalau Bang bertanya soal bagaimana PII memandang, itu bicara secara kelembagaan atau saya sebagai kader PII? Bukan sebagai kader PII, sebagai ketua. Karena kalau sebagai, bisa dua-dua lah. Kalau dari PII bagaimana? Dari ketum Taufik gimana? Oke. Kalau dari PII mungkin alasan saya ini, bagaimanapun representasi dari PII secara lembaga nasional adalah ketum PBPI. Nah, karena saya masih ketua wilayah pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat, jadi mungkin kurang pas menjawab itu. Oke. Tapi dibalik dari pandangan, dari perspektifnya ketum. Saya melihat hubungan antara Islam dan Indonesia itu sebenarnya sangat kompleks gitu, Bang. Saling gimana? Bentar ya, ada satu bahasanya. Hubungan Islam dan Indonesia itu adalah hubungan yang nggak dapat dipisahkan, tapi selalu berbenturan. Maksudnya? Jadi Islam dan Indonesia ini kan adalah hal yang memang nggak bisa dipisahkan gitu. Kenapa nggak bisa dipisahkan? Karena secara historis, bagaimanapun mayoritas founding father bangsa ini ataupun pejuang-pejuang yang memang sudah memperjuangkan kesatuan ya, bukan dari sejak zaman kerajaan dan sebagainya, tapi yang memang memperjuangkan kesatuan NKRI ini, Kesatuan Republik Indonesia ini, itu adalah representasi dari pelaku-pelaku, subjek-subjek yang dari Islam gitu. Itu fakta sejarah menurut saya. Dan itu juga realitas bagaimana ketika Republik Indonesia Serikat yang akhirnya nanti dilakukan integrasi dan yang berhasil melakukan pengintegrasian itu adalah Muhammad Nasir lewat mosi integral. Artinya Islam andil penuh dalam kesatuan dan persatuan bangsa ini gitu. Hanya saja saat sekarang ini seakan-akan Islam itu menjadi kunci segala bentuk perpecahan dengan berbagai isu-isu ketidaktoleransian Islam terhadap menjalankan negara ini gitu. Ketidaktoleransian Islam terhadap menjalankan negara ini. Contoh misal kita nggak jauh-jauh, mungkin agak lama sih Bang kasusnya, kayak misalnya kasus Ahok gitu, yang menyatakan umat Islam dikubuli oleh hayat karena persoalan orang Islam harus pilih orang Islam sebagai pemimpin, umaro gitu. Saya rasa tanpa bawa-bawa ayat, logika ini sudah benar juga gitu. Bagaimanapun seandainya pun orang non-Islam pasti menggunakan logika yang itu juga, meskipun dia tidak pakai dalil dari keyakinan. Misal Abang nih orang Sumatera Barat gitu, pasti gimana pun meskipun tidak diskriminasi kalau bisa dapat orang Sumatera Barat. Begitu juga misalnya kelompok-kelompok lain gitu. Oke, menyebut Sumatera Barat kita geser. Oh gitu. Setuju tidak Sumatera Barat itu menjadi Minangkabau ganti nama yang sempat muncul Sumatera Barat, kemudian ini harus diidentikan dengan identitas keislaman, seharusnya negara formalkan gitu. Negara Islam Minangkabau. Ya. Daerah istimewa Minang atau ya mungkin daerah istimewa Minangkabau itu mungkin menggiring juga ke situ, tapi wallahu alam kita juga nggak tahu ya. Tapi artinya gini, kan kelompok yang lebih vokal lah ya kita sebut ya, itu kan lebih banyak sekarang bersuara dari Sumatera Barat.
Bagaimana nih Ketum memandang Sumatera Barat ini dalam posisi hari ini dalam keislaman dan keindonesiaan? Keislaman. Wah, ini pertanyaannya agak sulit nih Bang. Soalnya menyangkut daerah sendiri. Soal Minang dan Islam gitu ya Bang ya. Kalau saya melihat mungkin lebih ke kacamata keadaan hari ini, realitas sekarang gitu. Pemerataan menjalankan value adatnya kan adat bersandi syarak bersandi kitabullah, yang mana nilai-nilai dari adat itu sendiri mengedepankan untuk menegakkan syariat Islam dalam penjalanannya. Bagi seorang yang memang Minang, maka dia adalah seorang Islam yang kafah secara tidak langsung, segitu kan Bang ya. Nah, kalau melihat fenomena sekarang ini, jujur saya merasa Minang sendiri sebenarnya sudah tergerus persoalan keislaman yang ada di Minang itu sendiri gitu. Kalau kita kan selalu disodorkan dengan filosofi adat bersih syarak sudah kitabullah. Tapi ternyata memang masalah satu hal saja kita tidak pernah menyelesaikan. Misalnya pegang gadai. Pegang gadai itu kan kalau dihitung-hitung sebetulnya itu lebih riba luar biasa kejamnya daripada bank. Oh ya. Bank kita menggadaikan tanah kita tapi masih bisa kita yang menggarap. Gadai kan tidak. Tapi ini kan selalu dikumandokan di mana-mana adat bersandi syarak bersandi kitabullah gitu kan. Sementara itu sumber kehidupan. Orang hidup di situ, mencari di situ, begitu ya. Nah, apa nih? Sepertinya masih perlu nggak jargon itu dikemukakan itu adat bersandi syarak bersandi kitabullah itu. Itu ya, melihat kasus ternyata nilai salah satu budaya yang ada di Minang sendiri tidak merepresentasikan. Iya. Guyonan adat bersandi syarak ini ya Bang ya. Itu autokritik sekali untuk saya orang Minang. Nah, jadi gimana kalau saya memandang? Kalau saya berkaca dengan kenyataan tadi, lalu bagaimana memandang apakah masih pantas hal ini kita tetap kita gaungkan gitu ya. Saya merasa malah makin harus gitu. Makin harus untuk digaungkan agar benar-benar bukan ternetralisasi sih, tetapi akhirnya kita mulai melihat ke permukaan bahwasanya yang kita gaungkan itu ternyata di ranah realita kehidupan masyarakat masih banyak yang belum tidak sesuai. Maka dari itu penggaungan ini adalah dalam rangka membersihkan itu gitu. Tapi apakah ini tidak semacam memanfaatkan emosional untuk kepentingan-kepentingan tertentu, sementara yang mendasar tidak berubah? Misalnya kita kan masih itu dalam persoalan tanah misalnya, dalam persoalan praktek ijon atau julo-julo. Itu marah di mana-mana nggak pernah selesai. Ini negeri yang beradat bersandi syarak, ya kan? Kemudian banyak masjid yang tidak lagi punya imam dan tidak punya khatib. Iya kan? Masjid yang banyak pondkasnya aja ya. Atau masjid yang begitu kaya tapi orang di sekelilingnya itu tidak makmur atau mungkin banyak juga lah yang menerima. Saya sepakat sih redaksi itu Bang, sama kayak suatu minimarket di sana ada mie, ada nasi, ada telur, tapi ternyata di samping minimarket itu ada orang yang nggak makan. Gitu ya. Nah, apa memang ternyata adat bersandi syarak kitabullah yang dibaca-baca itu terus-menerus gitu ya. Tapi itu kan tidak pernah menuntaskan persoalan. Seakan fana cita-citanya. Masalahnya di mana menurut Ketum? Kalau memang itu masih perlu? Kalau untuk itu masih perlu, tadi kan udah dijelaskan ya Bang ya. Setidaknya ini menjadi semangat lah. Semangat yang akhirnya akan terus mengingatkan bahwasanya kita ini filosofi kita tuh memang adat bersandi syarak loh, memang berlandaskan syariat. Masa masih ada sih hal-hal yang gimana ya, nggak sesuai dengan apa di negeri ini gitu kan? Yang artinya ini bisa menjadi perisai secara tidak langsung, menjadi perisai, menjadi pengingat gitu. Terus mengapapun ini dianggap masih perlu, karena
itu landasan kita. Ketika itu landasan kita, berarti itu yang dijalankan gitu. Ketika ternyata dalam kenyataan masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan landasan yang dijalankan, apakah landasannya yang diubah? Tentu tidak. Yang diubah adalah yang perlakuan tidak sesuai landasan tadi gitu. Kalau kita bawa logikanya, yang lebih paham tentang adat itu, yang lebih paham tentang syara itu, tentu orang yang lebih dulu hidup dari kita. Iya kan? Ada yang lahir, artinya yang 70 tentu lebih paham daripada yang lahir di tahun 80. Soal adat tadi? Soal adat, soal syara. Ya kan? Soal syara mungkin bisa ya, tapi soal adat ya, adat. Kemudian yang 70, yang 60 tentu lebih paham daripada yang 70. Tapi kan persoalannya nggak pernah selesai. Pertanyaannya, apa mungkin generasi ke depan punya kepedulian yang seperti itu? Sangat mungkin punya kepedulian. Berapa persen? Ini bukan soal persentase. Oke, kita coba ini soal keyakinan generasi saat ini memandang ke depan. Oke. Jadi kekhawatiran. Nah, ini kan kekhawatiran ini. Dimana alhamdulillah lah ya masih banyak generasi tua kita yang old yang masih khawatir nih. Sebab kan kita tuh sebagai orang Minang memang harus takut meninggalkan generasi yang lemah. Iya. Iya kan? Artinya ketidakpahaman generasi saat ini mau bagaimanapun ada kesalahan. Tapi kita nggak mungkin bahas itu. Kita nggak mungkin bahas itu. Tapi kan pertama soal logika bakal lebih paham yang lebih dahulu lahir daripada yang tidak. Di situ saya tidak sepakat. Orang itu lahir sesuai dengan zamannya masing-masing. Yang dihadapi oleh masyarakat adat tahun 80 beda dengan yang dihadapi oleh masyarakat adat tahun 2010. Tapi rasanya enggak jauh berbeda. Rasanya, kalau rasa-rasa ini nggak bisa. Dan itu artinya persoalannya tidak jauh beda, soal gadai, soal lain-lain masih tetap itu gitu ya. Kalau soal kepahaman soal syarat mungkin barangkali itu soal pendidikan ya. Tapi tidak bergeser. Tapi yang lama-lama itu kan juga nggak bisa menyelesaikan itu. Bahwa ini aturan ini sesuai dengan syarat gitu ya. Kemudian terjadi pergeseran. Kebayang. Apakah mungkin ya bicara filosofi adat berseni syarat-syarat di kitabullah itu masih ada, atau itu hanya sekedar masih relevan, atau itu hanya sekedar untuk menjaga emosional sebagai orang Minang gitu. Ya kalau mau haus silakan dulu. Ini agak berat Bang, cuman Fik dapat benang merah itu. Tapi mungkin jawaban ini nggak bakal membuat Abang puas mungkin. Cuman ini kenyataannya. Kan Bang bilang tuh bahwasanya mungkin halnya tidak jauh beda dan ini juga tidak terus berubah. Masalahnya juga ada lagi hal yang sama, benturan antara syariat dan kultur atau adat yang hidup di dalam masyarakat yang ternyata tidak sesuai dengan landasan filosofi adat itu sendiri gitu. Kenapa itu masih ada? Kita hidup ini kan ada sunatullah Tuhan, loh. Iya kan? Yeah. Nah, artinya ada hal-hal yang akan terus hadir agar generasi ini punya sikap terhadap hal itu gitu. Nggak ngerti ya Bang? Jadi begini. Ini bukan soal sejarah yang berulang, masalah yang sama ternyata tidak terselesaikan oleh generasi lalu dan masih terus ada sampai saat ini. Tapi hidup ini soal bagaimana kita menyikapi terkait hal-hal tersebut gitu. Nah, penyikapan kita itulah value dari diri kita terhadap masyarakat adat itu sendiri. Apakah memilih untuk mengganti landasan agar sesuai dengan realitas, atau berpegang teguh kepada landasan filosofis yang memang sudah ideal meskipun pada kenyataannya masih banyak yang perlu kita perbaiki. Nah, saya rasa untuk generasi muda Minang, meskipun seharusnya tidak generasi muda Minang juga, ini masuk harus ke kesadaran generasi old-nya juga, bahwasanya memang harus memandang optimis dan progresif, terus bergerak untuk membenahi ini semua. Jika tidak ya yang mau akan memperbaiki realitas adat di Minang ini ya orang Minang. Iya kan? Agar sesuai dengan landasan filosofi kita tadi. Nggak mungkin orang Jawa datang ke sini membenarkan adat kita kan? Nggak gini yang benar kan? Nggak mungkin. Seperti itu sih. Apa mungkin itu dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia? Apanya? Filosofinya? Iya, bahwa filosofi itu akan bisa hidup. Karena kan berbenturan dengan hukum positif yang ada di negara ini.
nggak berbenturan loh bang. Kenapa kok berbenturan? Ya, kalau misalnya kita kan orang hukum ya. Oke. Kalau gadai itu kalau dalam undang-undang pokok agraria tahun 60 itu nomor 5 ya, nomor 5 tahun 60 itu kan kalau sudah 7 tahun itu kan harus dikembalikan lagi kepada orang yang punya. Tapi itu kan tidak bisa terrealisasi, ya kan? Nah, kalau ini kan persoalan maksudnya begini, ketika memang adat bersandi syarat syariat kitabullah itu bisa dieksekusi, karena kan terganggu nih dengan struktur pemerintahan segala macam ya, cukup rumit itu. Atau untuk bisa hidup itu kita punya usul misalnya negara federasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Gimana itu? Kalau saya melihat sih sebenarnya ide kita yang dari awal ya, yang itu sebenarnya sudah diakomodir dalam konstitusi. Gitu. Sudah diakomodir. Penjalanan filosofi adat bersandi syarak pun memang diakomodir kan dalam konstitusi bangsa ini. Tidak ada yang. Tapi kenyataannya kenapa seperti itu? Yang mana ya bang? Ya, yang kasus ya? Iya, gitu kan hampir semua rata-rata di mana-mana terjadi gitu. Kalau saya sih melihat kalau di hukum itu kan ada persoalan law in action berbeda dengan law in a book gitu. Nah itu balik ke sunatullah tadi lagi bang. jadi ya gimana gitu. Sebenarnya persoalan itu tuh memang hal yang lucu. Toh untuk di ranah kekuasaan, kaidah-kaidah dalam suatu keilmuan itu kalau sudah bergesekan dengan ranah kekuasaan, kaidah-kaidah itu bahkan tidak perlu lagi untuk dilaksanakan. Iya, artinya gitu. gini. Kekuasaan adat itu kan berada di tangan Nenek Mama. Oke. Ya, Mama. Kemudian secara struktur pemerintahan, Nenek Mama itu kan tidak terlibat untuk memerintah. Iya. Iya kan? Secara legal struktural. Iya, dan dia tidak bisa untuk mempengaruhi kebijakan. Kalaupun ada bisa dikesampingkan. Ya kan? Tapi kalau supaya Nenek Mama ini bisa memerintah gitu ya, kan perlu ada struktur pemerintahan yang baru. Dan itu kan tidak mungkin diakomodir oleh pemerintah Republik ini. Ya kan? Oleh konstitusi ya. Konstitusi. Iya. Nah, nanti ada tumpang tindih kekuasaan di tingkat provinsi ya. Berarti kan harus ada diusulkan yang baru. Tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tapi dalam bentuk federasi. Setuju nggak kira-kira itu? Kalau saya sendiri? Ya. Persoalan itu? Ya. Agar filosofi adat bersandi syarak bersandi kitabullah ini bisa di sebenarnya ini nih bang, bukannya nggak setuju ya, tapi saya rasa itu bukan solusi, karena gitu. Pada akhirnya itu cuma ganti nama saja gitu. Cuman iyalah kita coba nih metode lain nih, kita ganti gelasnya isinya itu juga gitu, lebih ke sana sih. Oh gitu. Iyalah. Oke. Sama kayak gimana ya cara bilangnya? Iya sih lebih kayak gitu bang. Jadi kalau kita melihat deh, kita geser lagi nih cerita, bergeser sedikit lagi geser ini. PI itu kan berarti adalah organisasi ideologis gitu. Ya. Iya kan? Artinya pada saat ini ilmu pengetahuan itu kan membentukkan peradaban. Ilmu pengetahuan itu akan membentuk peradaban. Kemudian peradaban, ilmu pengetahuan itu menghasilkan teknologi. Teknologi mempengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi peradaban. Nah, pada milenium kedua ini kan terjadi pergeseran yang begitu hebat, gitu kan? Masih mungkin nggak? Masih perlu nggak itu ideologi? Ya? Jadi seberapa penting ideologi ya pertanyaannya saat sekarang ini? Ideologi. Vic termasuk orang yang sempat pesimis bang dengan ranah-ranah ilmu non eksak, termasuk ideologi ini gitu. Karena kayaknya yang memajukan peradaban itu cuman di ranah-ranah saintifik gitu, iya kan? Yang akhirnya membuat irigasi, yang akhirnya membuat pesawat terbang, yang akhirnya berbagai kemajuan-kemajuan itu suatu peradaban itu ada perubahan yang sifatnya untuk mempermudah pekerjaan dan lain sebagainya itu ada di ranah penemuan saintifik gitu kan. Nah sedangkan ranah ideologi ini seakan-akan tidak memajukan apa-apa gitu kan kalau secara zahir produk yang kita lihat. Tapi ternyata lambat laun saya berpikir tidak sebenarnya gitu. Orang-orang yang akhirnya menemukan penemuan-penemuan tersebut itu dilandasi oleh ideologi tadi gitu. Dilandasi oleh ideologi, berkeyakinan dalam dirinya tadi. Apabila di dalam dirinya ada ideologi
satu rasa, satu sama satu rasa gitu, sehingga dia memikirkan, oh kayaknya di kampung kita ini karena dia ada satu rasa satu sama ini senasib sepenanggungan tadi. Nah akhirnya dia mengusahakan agar akhirnya membuat suatu penemuan untuk membantu irigasi di suatu kampung misalnya. Di saat dahulu itu belum ada irigasi air atau belum ada kincir air. Artinya yang melandasi akhirnya ilmu pengetahuan itu membuat suatu produk yang ilmu pengetahuannya yang saintifik tadi sebenarnya adalah ideologi juga. Jadi itu adalah dua hal yang nggak dapat dipisahkan. Nah persoalan masih perlukah ideologi itu? Sangat perlu. Karena pada akhirnya tanpa ideologi tak akan ada penemuan-penemuan, kemajuan-kemajuan di bidang saintifik. Paham nggak sih bang kotaknya gitu? Terbayang. Tapi apa masih ada generasi milenial begini yang masih, dulu kan ideologi itu sederhananya tumbuh karena ada musuh bersama. Iya. Ya kan? Sekarang musuhnya apa? Apa anak-anak muda, anak milenial itu masih tertarik untuk berbicara ideologi? Saya rasa ideologi ini tumbuh bukan karena musuh. Nah, dulu itu ada musuhnya. Ya oke, antitesis lah. Ada satu ideologi yang kemudian melahirkan ideologi lainnya. Misalnya kaum apa kan? Yang tertindas melawan yang menindas. Oke. Kalau saya melihat, bahkan seandainya sekarang tidak ada musuh, akan ada suatu bentuk idealita yang akan terus hadir menjadi gagasan baru. Karena itu berasal dari merasai realita yang ada di masyarakat gitu. Iya kan? Bukan karena musuh gitu, bukan sekarang nggak ada lagi nih yang berbenturan antara ideologi ini dengan ideologi ini, nggak laku lagi kalau masih perang-perangan. Nah, terus apa tadi bang? Apakah masih? Apakah masih perlu? Ya, pada akhirnya itu akan tetap lahir lagi. Karena meskipun tanpa musuh, orang-orang tetap merasai apa yang terjadi, keresahan seperti apa yang terjadi di masyarakat. Kalau seandainya di masyarakat masih tidak ada keadilan, maka akan timbul ideologi yang mengatasnamakan keadilan. Kalau di masyarakat masih ada perasaan tumpang tindih, kesenjangan pendidikan, maka akan terus ada ideologi yang akan memperjuangkan pemerataan pendidikan. Apabila di masyarakat masih ada yang membatasi kepercayaan, keyakinan, ibadah, maka akan muncul suatu ideologi kebebasan. Hari ini Indonesia itu disebut dengan negara yang mengalami bonus demografi yang cukup besar. Artinya di kawasan Asia Tenggara sampai tahun 2045 itu di hitungannya itu Indonesia masih memimpin bonus demografi. Pertanyaannya, seberapa peduli anak-anak muda sekarang tentang ideologi? Peduli tentang ideologi itu? Bonus tentang ideologi itu. Karena gini, bagaimanapun mereka itu kan memimpin negara ini. Betul. Iya kan? Yang akan menjalankan negara ini. Ya. Kalau mereka tidak memiliki ideologi untuk memimpin negara itu kan ini menjadi persoalan besar. Sepakat. Iya kan? Nah pertanyaan sekarang, seberapa tertarik anak-anak muda untuk bicara ideologi? Mungkin bisa diyakini ya. Saya termasuk orang yang masih sangat percaya bahwa bangsa dan negara ini benar-benar harus dijalankan oleh orang-orang yang kader-kader yang ideologis. Kenapa? Nah ini persoalan value dan giroh juang. Ini persoalan value dan giroh juang. Ini value itu kan nilai Pak. Yeah. Nilai yang melekat pada diri seorang manusia. Orang-orang yang ideologis itu punya value yang benar-benar apa sih bahasanya ya, membatin atau benar-benar melekat, sehingga orang ideologis memang akan memperjuangkan atau menjalankan negara ini sesuai dengan idenya, sesuai dengan ide awal, gagasan awal. Apa misalnya keadilan, misalnya benar-benar untuk keadilan, ataukah untuk pemerataan pendidikan, misalnya benar-benar untuk itu gitu. Di situ ada juang gitu. Jadi ada value dan ada juang, ada giroh. Value ini saya mungkin bisa contohkan. Contohnya value-nya adalah jujur, kejujuran. Nah,
kejujuran ini mau ada di circle manapun, dia tetap bervalue, tetap bernilai. Contoh misal di kalangan perampok, ada 3 jenis orang perampok, Bang. Di antara 3 jenis orang perampok itu, mereka sering pergi merampok sama-sama lah gitu ya. Dan perampok A, B, dan C. Perampok A dan B ini sering dia pergi merampok bersama gitu. Terus seakan-akan si A ini heran kenapa dia dibawa terus sama si B. Lalu nanya, kok nggak pergi ngerampok sama si C gitu kan? Oh, gue nggak bisa ngerampok sama si C karena si C nggak jujur. Bahkan di kalangan penjahat, value kejujuran itu masih penting. Masih penting gitu. Apalagi untuk menjalankan bangsa ini, Bang. Dan menurut saya, orang yang bervalue, yang benar-benar value-nya melekat hanyalah orang-orang ideologis. Ini belum soal ideologinya apa ya, itu lain hal gitu ya. Nah, biasanya ya dia punya prinsip bangsa. Jadi saya pernah ingat pernyataan salah satu tokoh bangsa, dia masih hidup sekarang, cuman mungkin nggak saya sebut namanya. Kalau mau mimpin atau menjalankan sesuatu itu harus punya mimpi. Kalau nggak ada mimpi, nggak usah mimpin. Jadi orang-orang ideologis ini kan punya giroh juang tadi ya. Mereka punya mimpi. Republik ini mau diapain, mau digimanain gitu. Terlepaslah bagaimana bentuk mimpinya ya. Tapi seberapa banyak anak muda yang berpikir seperti itu? Kalau mungkin barangkali hari ini saya kuliah, saya akan dapat pekerjaan ini, kemudian saya akan hidup mapan seperti ini. Semua bermimpi seperti itu. Itu dia tadi, Bang, perbedaan orang ideologis itu. Ini jadi begini, generasi sekarang itu kan dia nggak mikirin diri dia lagi gitu. Dia sudah memikirkan suatu lingkungan, kelompok, bahkan bangsa. Nah, ini menjadi ini sedikit mengaitkan dengan PI gitu ya. Kenapa orang-orang di kelas PI itu secara titel, kami kan ada takdib ya, Bang ya. Jadi takdib itu adalah takdib itu apa? Suatu kasarnya kitab panduan kaderisasinya PI. Nah, jadi kenapa di situ didesain orang-orang itu desain kader sejak kelas 2 SMP yang idealnya gitu. Karena untuk mengejar lompatan berpikir di generasi yang awal. Zaman kejayaan Islam itu ceritanya begini. Di saat zaman kejayaan Islam, anggaplah satu kerajaan musuh itu mengirim salah satu peneliti untuk meneliti kelemahan umat Islam. Ketika dia berjalan di pusat kekuasaan Islam, dia berjalan di pasar, lalu dia menemukan seorang anak laki-laki umur 9-10 tahun yang menangis sekencang-kencangnya. Lalu si peneliti ini bertanya kan untuk riset dia, memastikan apa sih kelemahan Islam itu. Jadi bertanya, Dinda, kenapa Dinda menangis gitu kan? Nah, si anak ini menjawab, Bang, dia menjawab, dia menangis sekencang-kencangnya. Dia bilang, saya tadi ujian memanah. Nah, kalau kerajaan dulu kan memanah ya, Bang, ya, pelajar. Jadi dari 10 anak panah, ada 1 anak panah yang gagal. Dan karena itu dia menangis sejadi-jadinya. Nah kan, kalau kita melihat dengan kacamata sekarang, anggaplah dia anak sekolah, dari 10 soal, dia cuma salah jawab 1, nilainya berapa? 90. Nah itu pasti dibully teman-temannya itu kalau di lokal dia nangis gitu. Nah jadi heran lah si peneliti tadi kan yang dari Intel lawan Islam ini. Kan nilai kamu soalnya kamu punya 10 anak panah, kamu gagal 1. Berarti 9 lagi tepat sasaran. Kenapa kamu menangis gitu? Lalu si anak kecil ini umur 10 tahun. Dia menjawab, Bapak, seandainya nanti aku diberikan kesempatan untuk memimpin Islam ini dan harus melawan musuh Islam, dan ada 10 musuh Islam yang harus kubunuh, dan dari 10 tembakan anak panahku ada 1 yang meleset, bagaimana pertanggungjawabanku nanti karena ada 1 musuh Islam yang lolos dan akhirnya menghancurkan peradaban Islam ini? Itu anak umur 10 tahun, Bang. Jadi dia udah mikir besar, wajar Islam jaya. Sekarang kan anak umur 14 sampai selainnya kita ditelat, bukan masalah sistem pendidikan ya, tapi kita ditelat untuk dewasa berpikir. Kita dipertelat untuk dewasa berpikir. Makanya dari mulai pengkaderan awal kita mengajak generasi lebih awal untuk masuk berpikir di ranah pergerakan di umur 14 tahun. Agar nanti lompatan berpikirnya tidak diperlambat. Oke, ke sana gitu.
Ini perbincangan ini sangat menarik. Kayaknya kita perlu berbincang apa ya? Ini kayaknya kita baru bicara di tepi-tepi lah ya. Iya, tepi-tepi. Tapi mungkin keterbatasan waktu. Tapi saya ingin nanyakan ini. Apa tantangan terberat dari PI hari ini? Ya. Tantangan terberat dari PI. Ini untuk di Sumatera Barat ya? Sumatera Barat. Pemimpinan itu nih. Pemimpinan saya. Ini agak dapur juga ini, Pak. Enggak, artinya secara ini. Kalau misalkan dari awal gitu ya. Dari kan harusnya sekian banyak SMP, sekian banyak SMA. Oke, ada pesantren. Oke. Tapi kan apa tantangan terberat dalam? Berarti kan tidak semua yang bisa menerima dan segala macam itu. Betul. Apa tantangan terberatnya? Ketika memang kalau misalnya membuat generasi itu berpikir untuk hal yang lebih besar. Tadi dikatakan terlambat untuk berpikir untuk hal-hal yang lebih besar. Nah tentu itu misi yang dibawa oleh PII. Pertanyaannya apa tantangan terberatnya? Saya merasa tantangan terberatnya. Atau tidak ada tantangannya? Sebenarnya ada, Bang. Cuman saya sedang mencoba sedikit merumuskan ini. Ini harus dijawab sekarang ini. Ini dijawab sekarang, Bang. Sekarang. Mungkin setiap kader itu punya tantangannya masing-masing ya dalam memperjuangkan menggunakan wadah PI ini sebagai jalan perjuangan gitu ya. Karena kan kita yang mengikat itu sebenarnya misi perjuangan gitu ya. Misi perjuangan gitu. Kalau menurut saya tantangan terberat belajar Islam Indonesia hari ini, khususnya mungkin di Sumatera Barat, persoalan rela berkorban. Karena memperjuangkan hal-hal yang seperti tadi dengan kondisi saat sekarang ini itu kewajiban seorang anak. Misalnya kan orang-orang yang aktif di PI ini dari tingkat SMP gitu kan. Ya tingkat SMP dia suruh mikirin memperbaiki karakter, value pelajar di daerahnya gitu kan. Mulai peka terhadap permasalahan-permasalahan pelajar di daerahnya ataupun pendidikan baik keislaman maupun keindonesiaan. Nah, itu kan hal berat. Nah, permasalahannya sekarang adalah pengorbanan besar itu rela berkorban untuk benar-benar memperjuangkan itu karena banyak yang harus dikorbankan gitu, Bang. Siapa sih yang misalnya dari kelas 2 atau kelas 3 SMP kemudian dia mau mengurus suatu organisasi untuk kepentingan umat dan bangsa, akhirnya ada yang harus mereka tinggalkan gitu. Nah, kalau kita berpikir ini organisasi ideologis ya, kalau sebatas ini hanya sebuah mengarahkan orang untuk menjadi seorang organisatoris, ya itu bisa manajemen waktu gitu kan. Tapi ini bukan sebatas sampai itu loh, bukan sebatas berorganisasi. Ini melaksanakan salah satu amanah Tuhan gitu. Nah, jadi tantangan terberat sekarang itu adalah perihal rela berkorban menurut saya. Dan itu banyak yang harus tapi di situ jadi proses ya, Bang. Sedangkan hidup pun juga banyak yang harus dikorbankan. Jadi artinya memang sudah lama nih berproses di PI Pelajar Islam Indonesia, berarti kan banyak dinamika dan romantismenya yang dilewati lah ya. Pertanyaan begini, apa mimpi Ketum Taufikul Hakim ini ke depan? Untuk apa nih, Bang? Untuk diri kah? Untuk ya artinya PI. PI ya. Saya cuman tetap untuk terus bermimpi ya. Kita kan berorientasi memang harus pada proses. Nah, hasil itu udah ketentuan yang di atas. Saya jadi jabariyah juga sedikit. Ya, maksudnya itu ada campur tangan Tuhan juga gitu kan. Harapan besar saya sih mau bagaimanapun ini adalah salah satu mata rantai perjuangan umat Islam Indonesia. Indonesia nggak boleh dihilangkan. Ini adalah salah satu mata rantai mata rantai perjuangan umat Islam Indonesia. Dan saya harap ini tetap akan menjadi mata rantai yang akan terus kokoh menjalankan berbagai proses untuk tetap mencapai misi perjuangan itu gitu. Karena ini bukan persoalan hasil, tapi persoalan perjuangan yang tak boleh pernah berhenti sampai nanti memang waktunya
ini agak sedikit ya, sampai nanti memang waktunya kita telah menyiapkan pasukan-pasukan Imam Mahdi di akhir zaman. Iya kan, ini sudah ini pengkondisian Bang. Ini kan apa kan, pengkondisian. Kita bersikap nggak nih untuk mempersiapkan hal itu gitu. Jadi saya harap ini tetap jadi mata rantai perjuangan umat Islam, bukan perbedaan itu kan adalah hal yang suatu keharusan ya mungkin ya, perbedaan itu, tapi persatuan adalah perintah. Jadi tetap dalam bingkai kepelajaran, keislaman dan keindonesiaan yang tidak melupakan unsur-unsur tadi. Jadi kan kalau di PI kan ada 3 komitmen Pak. Kepelajaran, keislaman, keindonesiaan. Nah, jadi 3 komitmen inilah saya harap tetap komit di ranah-ranah itu gitu, memperbaikinya gitu. Oke, Bu Taufik, ini sebetulnya banyak hal lagi yang mau kita gali-gali ya, tapi karena memang keterbatasan waktu, terima kasih banyak perbincangan kita di Palantara Mudo. Sahabat Palantara Mudo, kita memang merindukan banyak anak-anak muda yang muncul, yang siap untuk memimpin dan menerima amanah yang begitu berat dengan tantangan yang juga tidak jauh berbeda beratnya dengan masa-masa lalu, dan tentu saja dengan sesuai dengan zamannya. Dan tentu ada ruang-ruang yang harus diberikan kepada mereka untuk bisa membentuk diri dan karakternya. Dan ini salah satu organisasi yang mungkin konsisten di dalam pengkaderan yang terus-menerus dan tidak pernah berhenti, melahirkan anak-anak muda yang ideologis, dan mudah-mudahan ini akan memberikan sumbangan terbesar untuk Islam dan Indonesia ke depannya. Amanah konstitusi. Apa? Melaksanakan amanah konstitusi. Dan melaksanakan amanah konstitusi, kata Ketua PKK. Dan saya lagi terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan ini bisa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat. Dan kami sudahi dengan billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, salam dulu ya.